Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba, amma ba'd. Para bapak, ibu-ibu dan para remaja yang kami hormati, pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dengan berbagai nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa sama-sama berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memenuhi undangan DKM Masjid Baitul Husnah berdasarkan surat keputusan dari Yayasan Baitul Husnah yang telah diterbitkan beberapa minggu yang lalu. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka memenuhi undangan Ketua DKM Masjid Baitul Husnah dalam rangka sosialisasi kepengurusan DKM Masjid Baitul Husnah periode 2024-2027. Adapun seluruh rangkaian sosialisasi pada kesempatan malam hari ini nanti akan disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Insinyur Muhammad Mudakir untuk memperkenalkan kepada kita semuanya kepengurusan untuk periode 2024-2027. Adapun nanti kemungkinan ada perbedaan-perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya dan nanti insyaallah akan dijelaskan oleh semuanya oleh Ketua DKM. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, acara segera kita mulai, namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga seluruh rangkaian kita pada malam hari ini Allah berikan kelancaran, kemudahan dan senantiasa mendapat keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ala hadhihi niyati wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Ketua DKM langsung saja untuk kesempatan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum nyore ini, biar mantap ya, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung. Alhamdulillah hingga saat ini kita diberi umur panjang, sehat walafiat, dan kita dapat melakukan aktivitas apa saja, utamanya untuk ibadah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama sekali yang saya hormati Bu RW 16, Ibu Evi Broto, terima kasih Bu sudah hadir. Kita juga sama. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 18, Bapak Jiana, terima kasih. Yang saya hormati para Bapak Ibu RT wilayah RW 16 dan 18 yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada para ibu dan bapak ketua RT dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Baitul Husna dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Baitul Husna dan jajarannya, yang tidak saya sebutkan satu persatu juga, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada bapak dan ibu sekalian. Yang saya hormati para hadirin semuanya, para jamaah, para remaja Erhamna, yang saya hormati semuanya. Syukur alhamdulillah kita sehat walafiat. Saya ingin bertanya dulu sebelum kita mulai, supaya singkat, padat, jelas. Saya mohon Bapak dan Ibu fokus ke saya, ke materi, ya. Fokus ke situ supaya tidak mengulang-ulangan, efektif waktunya, kita tidak lama, sebentar, tapi saya ingin menyampaikan, mendeliver apa yang goalnya malam hari ini atau objektifnya adalah saya sebagai Ketua DKM akan menyampaikan atau mensosialisasi kepengurusan yang terkait dengan keaktifan di DKM Masjid Baitul Husna periode 2024 sampai 2027. Jadi saya mohon para remaja, para bapak ibu fokus ke sini supaya cepat efektif selesai. Ya, jadi juga itu. Jadi goalnya adalah saya menyampaikan kepengurusan atau sosialisasi. Baik, kita mulai ke halaman pertama dulu. Ya, ini adalah sosialisasi pengurus DKM Masjid Jami Baitul Husna periode, saya nutupin ya, periode 2024 sampai 2027. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika ayakunu minal muhtadin. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir atau hari kiamat, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah SWT. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dari ayat ini saya ingin memberi motivasi kepada kita semuanya yang diberi amanah sebagai pengurus DKM. Jadi kita tidak takut kepada siapapun menjadi pengurus, hanya takutlah kepada Allah SWT, tentunya setelah menjalankan ibadah-ibadah, menunaikan sholat udah pasti sebagai tiang agama, zakat kewajiban kita, dan lain-lainnya yang terkait dengan rukun iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Betapa bahagianya makhluk Allah yang menjadi atau diberi petunjuk. Insya Allah petunjuk Allah tidak akan salah. Jadi apapun yang dilakukan oleh hamba tersebut, apabila senantiasa mendapat petunjuk dari Allah SWT, hidupnya akan terjaga dunia akhirat. Itulah hakikat hidup kita. Untuk di kemudian hari kita bertawakal, berikhtiar, berusaha, ujung-ujungnya adalah menyerahkan diri kepada Allah SWT. Lanjut. Adapun materi pada hari ini atau malam hari ini adalah daftar isinya. Yang pertama, surat keputusan Yayasan Baitul Husna
fungsi masjid, visi dan misi DKM Masjid, susunan pengurus DKM, kegiatan DKM, SIMAS, Kemenak, mediasi ADKM, dan job description atau uraian tugas. Oke Bapak sekalian, sekitar tanggal awal Oktober lah intinya, ya ini waktu itu tanggal 29, saya diajak rapat dengan tim pembina Yayasan Baitul Husna dan juga tim dan termasuk ketuanya lengkap Yayasan dan pembina Baitul Husna. Pada waktu itu disampaikan semacam berita acara bahwa saya menerima surat tugas, isinya ini, dan itu sudah saya share ke grup WA Masjid Baitul Husna. Intinya saya ditetapkan dan ditunjuk menjadi ketua DKM Masjid Baitul Husna periode 2024 sampai 2027. Adapun pengisian untuk menentukan anggota dan keseluruhan mengisi adalah hak prerogatif saya sesuai dengan surat keputusan tersebut. Jadi kalau bahasa kerennya itu menjadi kayak semacam presidennya memilih siapa saja yang menjadi menterinya seperti yang malam ini diumumkan. Jadi kita keren juga nih mengumumkan pada waktu yang sama. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Amin. Ini ditandatangani oleh Bapak Ketua Pembina Yayasan Baitul Husna, yaitu Bapak Dr. Insinyur Jaijuluddin Mahmud MT. Kalau belum kenal silakan Pak Jaijul berdiri atau tangan-tangan awe-awe. Nah itu awe-awe ya, itu beliau itu ya. Ya. Kita santai tapi serius ya, jadi fokus. Sebagai Ketua Yayasan, Bapak Ustadz Dr. Andes Sodikin MSI. Awe-awe batangannya Pak. Nah. Oke, nggak ada yang nggak kenal beliau berdua ya. Ini adalah surat keputusan untuk saya, ada item-item di sini dan saya diberi hak untuk untuk membuat susunan lengkap. Dan alhamdulillah tentunya saya juga tidak ujuk-ujuk membuat, saya juga konsultasi ke pembina tapi alhamdulillah lah kan kita saling mengenal. Jadi kalau ada nama-nama yang tahun lalu ada sekarang tidak ada, ya tidak apa-apa kan kita bersama-sama. Jadi tidak harus semua pengurus. Jadi ini agak lebih ramping daripada periode berikutnya. Ya ada beberapa. Lanjut. Nah, di dalam standar pembinaan manajemen masjid versi Kementerian Agama RI melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 2014 dalam manajemen DKM atau masjid itu dibagi menjadi 3 manajemen, yaitu idaroh, riayah, dan imaroh. Atau fungsi masjid itu apa sih? Ya seperti kalau untuk sholat, zikir, berjamaah, membaca Quran udah pasti. Tapi juga ada fungsi sosial, ada fungsi syiar, ada fungsi pendidikan agama. Jadi kalau pengurus DKM ya harus tahu lah semacam itu. Dan ngobrol-ngobrol silaturahim. Ya jadi tidak apa-apa, ada politiknya segala macam, intinya untuk membangun lingkungan kita, lingkungan terkecil RT dan RW untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita dan ukhuwah untuk kebersamaan warga. Yang pertama adalah idaroh, manajemen masjid meliputi kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, administrasi, keuangan, dan laporan. Ini sifatnya administratif. Dan alhamdulillah masjid kita melakukan ini semuanya, ada laporan, organisasi, administrasi, keuangan, dan pelaporan. Yang kedua, imaroh, yang memakmurkan masjid. Apa sih memakmurkan masjid? Sesuai dengan surat At-Taubah tadi, bahwa memakmurkan masjid apa saja yang berhubungan kegiatan masjid untuk syiar keagamaan itulah memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mendapat petunjuk seperti tadi. Makanya itu saya kutip dari salah satu ayat Al-Quran untuk memberi semangat, motivasi. Apa sih gunanya atau tujuan atau yang memberi dorongan, trigger kita menjadi pengurus. Karena kita tidak pernah tahu amal kita diterima oleh Allah SWT atau tidak. Semua amal-amal kita tidak pernah tahu. Barangkali kita mengurus masjid, masjid menjadi baik, orang beribadah banyak,
yang banyak-banyak itu tadi menjadi amal-amal jariah, amal yang terus mengalir walaupun kita tidak ada, kita tidak pernah tahu, Allahu a'lam bishawab. Itu namanya ikhtiar daripada kita. Jadi imarah itu kegiatan peribadatan sudah pasti, sholat 5 waktu dan seterusnya yang berhubungan dengan peribadatan. Pendidikan, alhamdulillah kita ada pendidikan yang dikelola oleh masjid yaitu TPA yang tiap sore alhamdulillah sudah berjalan. Kegiatan sosial, nah kegiatan sosial ini contohnya alhamdulillah tadi pagi atas izin Allah kita sudah membagikan 200 bungkus beras, masing-masing isinya 50 kilogram Pak ya, 5 kilogram dibagikan kepada sekitar 200. Itu yang mampu kita. Nanti kalau kemarin banyak yang nanya, ini kelanjutannya gimana? Kelanjutannya nanti lihat situasi dan kondisi. Tujuannya adalah apa? Supaya keberadaan masjid ini ada manfaatnya untuk lingkungan selain untuk ibadah. Yang berikutnya adalah tujuannya adalah barangkali orang yang infak sedekah menjadi lebih gairah. Semuanya bisa dimanfaatkan dan rezekinya terus mengalir. Kegiatan sosial sudah, peringatan hari-hari besar insya Allah nanti pada tanggal 27 Rajab yang jatuh pada tanggal 27 juga, 27 Rajab tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 Januari 2015. Kita insya Allah akan melaksanakan 2025. Itu istri saya paling kenceng protesnya ya. 2025. Insya Allah kita akan mengadakan Isra Mi'raj. Ustadz yang kita undang adalah Ustadz yang sering ceramah beberapa kali di TV One melalui Bapak Ustadz Ubaidillah. Saya, Pak Ustadz Ubaidillah, Pak Sumati, dan Pak Eno Badri sudah sowan ke sana beberapa hari yang lalu dan kita sudah memberi booking. Insya Allah fit itu akan memberi ceramah di sini. Jadi Insya Allah kita sudah mencarikan di sini. Terus ada rencana juga yang berhubungan dengan sosial. Ya, kegiatan sosial. Saya dengar dari Bu Aan sebagai Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu, insya Allah di bulan Desember nanti kita akan mengadakan khitanan massal. Ya, khitanan massal untuk bersama-sama. Kita sudah berapa Bu yang mau dihitan? Sudah 17 ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal berikutnya. Yang tiga udah ya? Oh ya, ya. Yang ketiga adalah secara manajemen masjid adalah riayah, yaitu pemeliharaan masjid yang meliputi apa? Kegiatan maintenance atau pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan environment, kurang lebihnya keamanan masjid, termasuk penentuan arah kiblat. Arah kiblat mungkin tidak perlu dibahas karena waktu ini membuat masjid sudah diperhitungkan arah kiblatnya. Ya, lanjut. Sekarang adalah visi dan misi masjid. Visinya apa? Visi itu pandangan ke depan apa sih yang akan kita tuju sebagai kita pengurus masjid, yaitu terwujudnya masjid Jami Baitul Husna sebagai tempat peribadatan yang nyaman, memadai, indah, sebagai pusat kegiatan umat Islam dan warga masyarakat. 3 tahun yang lalu saya masih ingat nih, ada kategori nyaman ini. Saya waktu itu ditanya oleh Bapak Ketua RW 18 Aljianan, apa yang dimaksud nyaman Pak? Tapi Allah menentukan, Allah memberi rezeki, salah satu bentuk nyaman adalah dipasangnya AC. Jadi alhamdulillah sekarang kalau kita sholat duhur atau asar, jalan dari rumah ke Meringet, itu pintu dibuka, maknyos gitu ya. Jadi alhamdulillah yang membaca Quran peta, yang sholat khusyuk, karena itu bagian daripada usaha dan atas izin Allah SWT. Adapun misi, jadi misi terusannya adalah satu, sebagai pembinaan umat Islam untuk meningkatkan ilmu keagamaan tentang keimanan dan keislaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah pasti ya, sebagai landasan umat Muslim adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan menghargai setiap perbedaan sesama umat Islam. Ini nomor 2 sering digarisbawahi. Kita tinggal di Harapan Indah, datang dari wilayah yang berbeda-beda. Background kita, pendidikan,
kebiasaan, ilmu, umur, semuanya beda-beda. Tapi disatukan di masjid ini, insya Allah perbedaannya kita lupakan, tapi kebersamaannya yang penting. Makanya ukhuwah jamiah masjid Jami Baitul Husna. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ribut. Pokoknya sholatnya masjid ke sana, yang jadi imam mau baca kunut contohnya, makmumnya yang biasa nggak baca, ya tetap nggak ada yang protes. Betul nggak? Nah itu bagian contoh semacam itu. Tahlilan, kita melakukan tahlilan, yang nggak tahlilan ya nggak apa-apa, orang nggak diomelin. Semuanya niatnya untuk ibadah. Jadi tidak usah yang istilahnya batang-batangnya, tapi tubuhnya adalah hanya ranting-ranting, tidak usah dibesar-besarkan. Alhamdulillah masjid kita selama ini tidak ada masalah. Persaudaraan antar sesama masyarakat muslim dan kerjasama dengan antar warga. Jadi warga kan tidak ada semuanya muslim, ya kita jaga silaturahim, kita jaga ukhuwah antara warga dan kita bersama. Menggali, mendayakan potensi ekonomi umat Islam. Jadi yang bisa, kadang-kadang kita juga semampu kita membeli apa-apa, kita usahakan dari supplier yang terdekat. Contoh kemarin kita membeli beras yang dari suppliernya jamaah. Kita membeli makanan setiap Ahad, ya kita dari jamaah. Itu bagian walaupun kecil sudah melakukan itu, termasuk membeli apa saja yang sifatnya dari jamaah yang punya usaha. Mudah-mudahan kita akan membantu membina serta mengikut sertakan. Nah ini nih remaja Irhamna, ya kita sudah memberi kesempatan beberapa kali panggung, kita libatkan semua kegiatan. Setiap Ramadan kita tampilkan remaja menjadi MC, menjadi muadzin, menjadi bilal, pembaca doa. Itu artinya bagian daripada kegiatan. Dan alhamdulillah Pak RW saya laporkan dan Pak pembina dan yayasan setiap Ahad ke-1 dan Ahad ke-3 di masjid ini remaja melakukan taklim dan berjalan dengan baik. Siap ya remaja ya? Ya, remaja Irhamna, Ikatan Remaja Masjid Baitul Husna, kalian adalah pengganti kita. Ya. Berikutnya berperan aktif dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini amar ma'rufnya kadang-kadang kita gampang, nahi munkarnya yang kadang-kadang ya tapi sebisanya lah, namanya kan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Contoh kemungkaran ya sesuatu di lingkungan kita yang kurang bagus, sebetulnya kita berperan walaupun semampu kita. Nah nomor 7, sinergitas antara pengurus RT, RW, yayasan dengan DKM. DKM adalah tempatnya di sini, tentunya di bawah lokasinya RT, RW, apalagi di bawah yayasan. Sudah barang tentu sinergitas harus dijaga, komunikasi, silaturahmi, program apa saja tujuannya kan sama, untuk umat, untuk warga dan sekitarnya. Kita boleh minum dulu sebentar ya, haus. Kenapa Pak? Lanjut. Nah ini adalah susunan pengurus DKM periode yang telah sampaikan tadi. Sebagai pengurus, ini kemarin saya sudah konsultasi dengan Dewan Pembina dan Dewan Yayasan, pengurus yayasan. Saya ini kalau versi dari SKL surat keputusan lurah ya Pak RW Pak Anan ya, adalah semacam ini, pembina pelindung. Mana ada usulan dari Pak Jaijul supaya pelindung yang lainnya. Jadi yang pertama adalah pembina, tentunya Bapak Lurah Kecamatan Medan Satria, Kepala KUA Medan Satria, Ketua MUI dan Dewan Pembina Yayasan Baitul Husna. Pelindungnya adalah Bapak Ketua, Ibu Ketua RW 16. Ini Bu Evi pelindung kita ya, Bu RW. Terus Ketua RW 18 dan Ketua Yayasan Yayasan Baitul Husna Perumahan Harapan Indah. Ini nama-namanya ke bawah, mungkin langsung ke bagan saja yang lebih mudah. Next. Nah, ini strukturnya pelindung sama seperti yang tadi kita pindah. Ini saya, bendaranya nih Pak Miftahudin, tangannya di APAW. Tuh ya, kalau barangkali belum kenal. Sekretarisnya Bapak Sumadi. Mana nih orang ini? Oh. Nah, ini ada 8 seksi koordinator. Yang pertama adalah seksi peribadatan, yaitu Bapak Ustadz Ubaidillah. Yang kedua adalah koordinator seksi pendidikan, majelis taklim dan dakwah, yaitu Bapak Ustadz Eno Badri.
Untuk koordinator seksi pemeliharaan bangunan yaitu Bapak Erwin, seksi utilitas yaitu Bapak Hidayat, seksi ZIS. Nah ini ZIS yang dulu itu bergabung dengan peribadatan, karena saya pikir ada semacam tuntutan dan keinginan ke depan kita kembangkan ZIS-nya saya pisah, zakat, infak, sodako, dan sosial. Nah ini Pak Bejo tadi sudah saya beri tugas dan sudah sukses menyalurkan 200 beras beserta timnya. Terima kasih Pak Bejo ya, sudah alhamdulillah berhasil. Terus koordinator seksi pemuda ini Mas Nur Hakim, koordinator Humas hubungan masyarakat dan informasi yaitu Bapak Haji Tito. Ini dulu ada Pak Haji Tito yang lalu seksi perencanaan dan usaha dana. Saya pikir itu saya tiadakan karena menjadi beban. Saya tidak ingin membuat program sesuatu yang tidak gampang dicapai. Jadi usaha tetap, mencari dana tetap, tapi ini supaya lebih ini. Jadi kalau saya biasanya dengan tim nih Pak Miftah, dengan Pak Sumati menggunakan sistem SMART ya. SMART itu spesifik. Jadi kalau punya tujuan khusus. Yang kedua M, measurable. Measurable itu terukur. Jadi membuat program itu target yang kira-kira terukur. Terus A-nya achievable, yang kira-kira tercapai. Jadi membuat target itu jangan ketinggi-tinggi malah tidak tercapai. R-nya SMART. R-nya adalah relevan. Relevan nggak dengan lingkungan kita? Masjid yang lain mungkin bisa membuat program tapi nggak relevan dengan kita ya Bang Sakit. T-nya SMART adalah timeable. Jadi terukur dari waktu. Jangan sampai kita jatahnya cuma 3 tahun membuat program 10 tahun yang udah ketinggalan, itu udah bagiannya orang lain. Jadi yang sederhana tapi terukur. Nah ini susunan bawahnya perlu di Satu lagi itu Pak Musakit. Oh satu lagi ya, Paling ujung. paling ujung. Ini berapa belum Pak? Umum Belum. yang tadi. Bagan. Nanti ada yang protes nih. Nah itu Pak Udin tuh. Nah, ini adalah seksi rumah tangga dan umum. Jadi Bapak Herudin yang dulu dipegang oleh Bapak Sutrisno, sekarang Bapak Sutrisno masuk ke timnya Pak Bejo. Seksi rumah tangga dan umum kalau di masjid kita adalah sebagai supporting system semua seksi. Dari kebutuhan consumable, kebutuhan harian, kebutuhan peralatan apa saja yang sifatnya consumable menjadi tanggung jawabnya seksi ini. Jadi Pak Trisno, Pak Herudin punya minimarket kecil-kecilan di bawah tangga. Jadi kalau kita buka tangga, ada barang-barang yang ada nama-namanya terkumpul di situ, termasuk peralatan makan, minum, itu tanggung jawabnya beliau. Jadi stok harus tetap terjaga, jangan sampai tiba-tiba gula saja nggak ada, kopi saja nggak ada. Jadi selalu terjaga, dibuat minimum stok. Ya walaupun kecil-kecilan ya malah ada manajemen stock system. Terus yang di bawahnya ini yang di bawah Pak Ubaidillah, ini Bapak tokoh kita, sesepuh kita Bapak Haji Yusef dan Pak Tarmudin, karena beliau ini sudah kita mohon dengan hormat menjadi imam rawatib. Jadi masjid ini sudah lama tapi belum pernah menetapkan imam rawatib. Selama ini imam siapa saja, tapi alhamdulillah atas masukan dengan berjalannya waktu kita tetapkan dan sudah dibuat jadwal oleh Bapak Ustadz Ubaidillah. Jadi imam rawatib kita adalah Bapak Haji Yusef, Bapak Ustadz Tarmudin dan Bapak Ustadz Ubaidillah. Ya, bukannya yang lain ini, tapi supaya lebih kayak tadi semata di spesifik fokus. Ya. Terus dibantu oleh Pak Hasim dan Pak Habib Hussein. Nah terus seksi majelis taklim dan dakwah adalah ini diisi. Jadi ini yang memasukkan nama-nama ini adalah pilihan daripada koordinator seksinya. Saya setuju saja sepanjang itu orang sini. Jadi Ibu Aan, Ibu Anita, Ibu Setiawati, Ibu Lestari Handayani atau Bu Rahmat, Ibu Sriwiyanti, Ibu Nur Aini dan Ibu Hajah Murti Rahayu. Terus untuk seksi pemeliharaan ini ada pengurangan dari yang lalu 6 sekarang menjadi 4. Pilihannya dari Pak Erwin, dari Pak Maktuhin, Pak Sumarsono, Pak Tatang dan Pak Badri karena ada hubungan kebersihan. Seksi utilitas
tetap ini kompak. Kita tambahkan Pak Ivanuddin, ya Dovik, alhamdulillah sesuai dengan bidang masing-masing. Terus seksi sosial Pak Bejo sudah mengambil Bapak Sutrisno, Pak Sarifudin Salim, dan Bapak Haji Harujianto. Untuk seksi pemuda ada lampiran terpisah remaja yang terkait. Untuk seksi humas dan informasi yaitu Bapak Aam di bawah Pak Tito, Pak Sumarwan, Pak Yulianto ada hari ini. Alhamdulillah datang. Ini beliau yang memperkenalkan kita dengan TV One ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Yuni. Remaja, nah ini sengaja koordinator remaja Hakim, saya minta 2 remaja untuk membackup tim ini karena ke depan saya minta remaja itu secara periodik bisa memanfaatkan ilmunya Bu Tito dan Pak Tito dalam hal dokumentasi. Jadi remaja nanti yang aktif dimanfaatkan sebaik-baiknya ilmunya. Ini Bapak Tito dan Ibu Tito luar biasa untuk berhubungan dengan media sosial maupun dokumentasi masjid ini. Ada Pak Marwan juga, Pak Aam juga. Terus yang koordinator untuk rumah tangga dibantu oleh Pak Uripno dan Pak Asep. Next. Nah, selain pengurus tadi, kita juga punya 39 ikhwan kita menjadi petugas tabungan akhirat atau celengan. Nah, mulai beberapa bulan yang lalu sudah kita tulis dan kita pisah sesuai dengan RT lingkungannya masing-masing. Jadi semua sekarang masing-masing RT sudah kemarin sudah saya laporkan ke Pak Haji Hanan, Ketua RW, mungkin juga Ketua RW Bu Evi, bahwa penarik celengan harus ada warga setempat. Karena prakteknya begini Pak, kalau kita silang-silang, contoh nih di RT saya ada Pak Usep, itu kalau gedor assalamualaikum 3 kali belum nyaut, terus kita sampai orang itu keluar, kan kenal kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita tempat RT yang lain assalamualaikum 3 kali nggak keluar, kan mungkin tidur, risih, kita nggak enak, kita tinggal. Tapi alhamdulillah dengan begini kita lebih akrab. Dan tugasnya lagi adalah setiap petugas ini mensosialisasikan celengan itu di lingkungannya masing-masing. Barangkali ada warga muslim yang belum ada celengannya, silakan ditambah. Makanya setiap saat saya sudah minta ke Pak Sutrisno sebagai koordinator selalu menyiapkan celengan baru ya untuk ditambah. Ya Pak ya. Ini ada 39. Dari 39 ini alhamdulillah kita dibantu menjadi peserta BPJS tenaga kerja. Ya, ini dalam kategori di bawah manajemen Masjid Baitul Husna. Karena tenaga kerja harus ada organisasinya. Organisasinya apa? DKM Masjid. Jadi bukan mandiri. Jadi ada, makanya TK-nya. TK itu artinya tenaga kerja, bukan mandiri, dan bukan yang ini istilahnya dibayar. Nah ini bayar mandiri dan alhamdulillah sudah hampir mendekati setahun ini, ada setahun lebih malah, dibayar oleh putrinya salah seorang jamaah kita. Alhamdulillah. Kemarin saya tanyakan lagi bagaimana masih lanjut, alhamdulillah beliau masih nyanggup. Artinya masjid tidak mengiur ini, tapi ada yang mengiur dari. Nah ini sudah kita praktekkan, Pak Haji Rohim. Semua anggota ini sudah mempunyai kartu BPJS TK. Pak Haji Rohim suatu saat karena beliau bekerja di bidang AC pernah, mohon maaf matanya mungkin Pak Hasim ya, penglihatannya keganggu karena percikan sesuatu. Beliau langsung ke rumah sakit. Mana Pak namanya Pak? Rimaya. Sampai sana dengan hanya menunjukkan kartu BPJS yang dari masjid tadi, alhamdulillah ditangani sampai tuntas. Tidak hanya berangkat dari situ saja sampai berkelanjutan. Artinya BPJS tenaga kerja yang dikeluarkan dari masjid sebagai kepesertaan BPJS juga fungsinya sama dengan seolah-olah kita menjadi karyawan suatu perusahaan. Dan itu juga ada semacam uang duka apabila sampai suatu saat kita dipanggil oleh Allah SWT karena apapun ada bantuan dari BPJS ya. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya. Dan ini 35 Pak RW, Bu RW, Pak Pembina dan Pak Yayasan sudah tercover BPJS TK di bawah
koordinasi DKM manajemen. Yang 4 kebetulan sudah punya mandiri, ya jalan seperti biasa, tapi alhamdulillah sudah tercover semuanya, dan ini semuanya ada di lingkungannya RT-nya masing-masing. Jadi saya mohon mumpung di sini selalu diingatkan setiap Ahad kedua nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan-sungkan, celengan yang di rumah penuhin aja, ya Bapak Ibu, insya Allah pahalanya berlipat ganda, manfaatnya banyak. Ya. Naik. Oke, berikutnya adalah 2 tahun yang lalu kurang lebih kita mendapat hibah ambulan. Ya. Waktu itu saya yang mengambil dengan Pak RW Pak Hanan, dengan Pak Haji Dayat, dengan Pak Kapto, diterimakan langsung oleh Bapak Wali Kota Bekasi. Ini ambulan sifatnya hibah. Nah, kita manfaatkan sebagai program peduli lingkungan, peduli jamaah. Bahwa ambulan ini secara tercatat sekarang sudah mengantar 66 jamaah teman-teman kita yang sudah wafat, baik di Bekasi, di Jakarta, di Jawa Tengah, dan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Timnya adalah 9 orang ini yang dipimpin oleh Bapak Haji Dayat Sudimyati. Mana tangannya awer-awer? Haji, tuh. Ini PIC ya, person in charge yang bertanggung jawab terhadap operasional ambulan ini. Alhamdulillah kita sudah ada driver 9 ini, driver, bendahara, saya yang ke-9. Jadi kalau 8 orang nggak ada baru saya, tapi nggak mungkin ada 8 orang. Cadangan paling terakhir ya. Kan ketua kan boleh nentuin ya, nggak boleh di atas ya. Alhamdulillah dengan syarat ambulan ini hanya boleh dijalankan oleh yang terdaftar ini. Saya laporkan pada Pak RW, Bu RW, dan Pak Pembina dan Yayasan, ada beberapa kali teman kita di luar ini maksudnya mungkin ingin membantu, saya aja yang bawa mobil. Jadi kita sudah sepakat sesuai dengan komitmen, karena ini barang hibah yang harus kita rawat sebaik-baiknya. Kita laporkan tiap bulan ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi keadaan ambulan secara periode kita jaga, dan alhamdulillah kita rawat masih bagus. Jadi kita sudah komitmen siapapun dia, walaupun teman akrab, termasuk jamaah masjid ini pun sekalian. Jadi kalau sepanjang masih ada yang 9 orang ini yang akan mengantar jenazah. Jadi kita sudah banyak membantu. Yang meninggal sekitar 66 atau 65, yang ke rumah sakit beberapa kali. Sekarang bagaimana dengan barangkali beban si penyewa, katakanlah begitu. Jadi sekarang customer kita adalah Araudoh, ya. Jadi mekanismenya Araudoh mendapat kabar dari anggotanya melalui Pak D Bejo. Pak D Bejo menghubungi saya, ada yang meninggal segala macam. Secara ekonomis kita sudah ada kerjasama dengan Araudoh, tarif per kota per kilometer, walaupun sifatnya fleksibel, tapi tetap juga mengutamakan kepedulian dan sosial. Contoh, kalau hanya sekitar Bekasi sini kita mengantar, menjemput pasien atau warga yang ke rumah sakit seikhlasnya untuk infak masjid, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau yang jauh, karena ini barang mekanik, barang yang bisa rusak, barang yang berputar, suatu saat kita boleh tentu akan mempergunakan atau memerlukan maintenance perawatan. Makanya kita punya kas untuk perawatan, untuk biaya tol, biaya bensin selama perjalanan, dan memberikan semacam bisaroh kepada yang membawa yang tadi kan seharian mobil segala macam, supaya ya win-win solution lah kurang lebih begitu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ini Pak RW, Bu RW, Pak Dewan Pembina dan Yayasan sudah, mobilnya juga diperbaiki, dipermak supaya lebih cantik. Lanjut. Ini adalah kegiatan-kegiatan di masjid kita, yaitu kita setiap Senin Asar, Ba'da Asar ada tahsin Al-Quran dengan metode talaki, dan alhamdulillah kita punya ustazah-ustazah ada 5 biasanya ya. Nah kebetulan ini ustazah yang sifatnya sukarela, datang dari teman-teman kita, dari istrinya pengurus DKM Asuhada atau dari lingkungan kita sendiri,
tanpa minta katakanlah ujroh atau pembisaroh. Jamaahnya mayoritas dari Tanggul ibu-ibu yang ngaji hari Sabtu. Ya, ditambah seberapa ini. Jadi ini one on one ya, face to face ngajinya, membaca Al-Quran insya Allah sesuai dengan kemampuannya. Alhamdulillah kalau saya amati hari Senin atau hari Kamis kadang-kadang dua kali seminggu dari juz 30 surat-surat pendek ya tertil bagus lah. Kalau hari Sabtu kan sifatnya umum, kalau ini detail karena memang model taksin talaki. Untuk berikutnya sholat maghrib seperti biasa, sholat untuk ini berzikir. Jumat sudah kita tentukan. Nah, setiap Sabtu ibu-ibu ini ada pengajian yang dipandu, yang di bawah komando Ibu Aan dan timnya ibu-ibu. Ini adalah jadwal. Nah, ini sudah saya buat setiap info setiap pekan. Biasanya saya membuat info yang pekan, saya serahkan ke Humas untuk di-share, yaitu yang kita lakukan untuk sifatnya informasi ya. Ini kajian rutin, terus setiap hari Ahad subuh juga, segala macam terus. Ini seperti yang tadi, bagian dari manajemen masjid adalah untuk pendidikan. Ini pendidikan anak dini atau TPA, untuk taman pendidikan Al-Quran. Kemudian berapa sekarang siswa-siswinya, santri-santriwatinya? Kurang lebih total 60 kurang lebih ya. Ini juga tidak dipungut biaya, tapi kalau ingin sedekah ibunya kita terima. Tapi gurunya menjadi tanggung jawab DKM. Ya, gurunya ada 4, Pak Haji Eno, Pak Ustadz Almudin, Ibu Danu, dan satunya Pak Ayub ya. 4 menjadi tanggung jawab rutin, fixed cost, biaya tetap ya dari DKM. Lanjut. Nah, untuk jadwal sholat Jumat tahun 2025 biasanya di bulan Agustus Pak Ustadz Ubadillah sudah melengkapi karena memang harus kerjasama dengan masing-masing khotib, karena khotib biasanya sudah membuat jadwal di masing-masing, dan alhamdulillah. Nah, ini tidak gampang ternyata ya. Jadi kadang-kadang ada jamaah, Pak itu khotib itu nggak usah gitu karena udah sepuh, kasihan segala macam. Tapi prakteknya Pak, untuk mengistirahatkan satu orang khotib, satu aja, Masya Allah susahnya bukan main. Bukannya apa-apa, yang dituju adalah ketua DKM sama seksi peribadatan. Nggak cukup lewat telepon, datangin ke rumahnya. Kenapa sampean mentang-mentang ini dadek bengek, saya udah dari tahun 90 di masjid ini, saya dari muda dari sana, susahnya nggak main pokoknya lah. Itu main udah gampang. Jadi zamannya Pak Bejo sampai ampun-ampunan, kalau ada orang usulin khotib itu diganti. Dan saya ngerasain sama Pak Ustadz Ubaidillah, termasuk Pak Haji Usep, nggak mudah. Kalau udah balikin dari tahun 90, dari masjid ini belum ada, saya udah ngisi di sini, sekarang udah bagus, belagu amat sampean tentang pengurus DKM dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ya bisa kita atasi dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Nah, bedanya apa? Sekarang tahun 2025 naik Pak. Kita menetapkan nanti 2025 ya, karena nggak mungkin sekarang karena jadwal ini sudah disampaikan di bulan Agustus yang lalu. Imam sholat Jumat kita lakukan dari Ustadz yang ada di dalam. Jadi atas pilihan dari Bapak Koordinator Seksi Peribadatan, Jumat pertama Bapak Ustadz Haji Usep. Ya. Jumat kedua Bapak Ustadz Haji Talmudin. Jumat ketiga Bapak Ustadz Haji Ahmad Ubaidillah. Jumat keempat Bapak Ustadz Haji Usep. Jumat yang kelima Bapak Ustadz Haji Talmudin. Inilah dari kenapa dirubah, karena kita mendengar masukan daripada jamaah, dan ini juga tidak mudah juga kan. Kalau yang guru-guru ngaji kita, guru baca Quran kita tiba-tiba kemarin belajarnya mas saya, sekarang udah mau tinggalkan, tapi alhamdulillah ini diberikan dari awal supaya siap-siap. Teknisnya pelaksananya nanti di lapangan, tapi insya Allah kita sudah punya planning supaya Pak Khotib juga fokus kepada khotibnya, untuk imamnya dari kita sendiri.
Baik, lanjut. Nah, ini jadwal imam rawatib ya. Seperti sekarang hari apa? Hari Minggu ya. Hari Minggu tadi subuh ya duhur Bapak Ustadz Ubaidillah, asarnya Bapak Haji Yusef, maghribnya Bapak Ustadz Ubaidillah dan seterusnya. Pak Ustadz Ubaidillah ini kan masih dinas, jadi beliau karena masih dinas mengambil hari Sabtu dan Minggu. Jadi Pak Ustadz Ubaidillah yang memimpin, yang mengatur ini, dan lainnya sudah ditentukan Pak Haji Yusef dan Pak Tatarmudin. Ya, ini sudah berjalan, saya pikir sudah nggak ada masalah ya. Berikutnya, nah masjid kita juga sudah terdaftar di Kemenak melalui SIMAS. SIMAS itu Sistem Manajemen Masjid. Gunanya apa? Kita terdaftar sebagai masjid di dalam Kementerian Agama. Tujuannya adalah Kementerian Agama, mungkin nanti Pak Sodikin lebih paham lebih. Jadi kita terdaftar di sana. Apabila Kemenak mempunyai program yang sifatnya ada pingin kita mengajukan bantuan melalui aplikasi ini, harus terdaftar dulu, dokumennya dulu banyak sudah kita lengkapi. Saya dan Pak Sumardi mengurus di kantor Kemenak Kota Bekasi. Alhamdulillah keluar nomornya, nomor untuk identifikasi nomor SIMAS kita, ini ada nomor. Dan kita juga sekarang sebetulnya mencoba, kan ini sistem online ya aplikasinya, mencoba membuat proposal. Salah satunya pada waktu itu, tapi tidak semua proposal diterima karena ini sifatnya seluruh Indonesia, mungkin random atau dicek. Jadi waktu itu yang kita ajukan adalah untuk upgrade toilet, wastafel, urinor dan sebagainya lah kurang lebih. Tapi kalau ini sambil jalan nanti kita salah satunya itu. Lanjut Pak. Nah, di masjid kita sebagai sarana dakwah dan syiar, alhamdulillah kita ada rekan kita, ikhwan kita Pak Haji Tito dan Ibu Murti yang sangat membantu untuk syiar dokumentasi maupun syiar komunikasi maupun informasi keluar. Ya, sifatnya kita sudah mempunyai untuk websitenya adalah alamat www atau orang biasanya kerennya www.masjidbaitulhusna.com. Dot itu maksudnya titik. Lanjut. Nah, ini adalah media sosial kita. Media sosial Masjid Baitul Husna. Kita mempunyai website yang saya sebutkan tadi, kita mempunyai media sosial YouTube. Jadi hampir semua kegiatan itu Pak Tito sekarang juga sedang merekam, termasuk kegiatan khotib Jumat dan lain-lain ada di YouTube-nya Masjid Baitul Husna. Ini alamatnya. Ada Facebook, media sosial Facebook, ada Instagram, dan ada email. Ya, insya Allah sudah tercover semua untuk sarana komunikasi. Jadi kalau Bapak pas ada informasi taklim pekan, tiap pekan, itu di bawah yang warnanya biru Bapak klik saja, klik, nongol semuanya di situ. Kegiatan-kegiatan masjid apa saja ada di situ yang suka dikirim oleh Pak Aam ya, biasanya setelah saya kirim dari saya. Ini ya, ini adalah media sosial milik masjid yang alhamdulillah sebagai syiar dan bisa dibaca di seluruh di mana saja. Kan sekarang zaman digital, zaman informasi, jadi bisa kemana-mana. Lanjut. Berikutnya kita menempatkan uang kas kita di Bank Syariah Indonesia yang atas nama rekeningnya Masjid Jami Baitul Husna. Ini sudah 3 tahun rekening sini, dan kita juga mempunyai QRIS, Quick Response Indonesian Standard, seperti itu yang di kaca itu. Jadi kalau kita punya HP yang sudah punya aplikasinya, tempelin saja di barcode tadi, keluar tinggal pencet saya ingin infak 10.000, 100.000, 5.000, 20.000, udah nggak usah nanya rekening, nggak usah nanya apa, pasti langsung nongol di HP saya maupun di HP-nya Pak Bendahara online. Jadi kalau ada infak kita udah tahu lah dari manapun datangnya, nggak usah nanya-nanya rekening, barcode ini di-scan di HP kita langsung, itu memudahkan ya. Jadi dan ini pun sudah kita pasang di tempat-tempat informasi yang berkaitan dengan masjid. Ini scan-nya. Baik, ini sekilas saja ya, job desk nggak saya bahas karena
Nanti ini sosialisasi ya secara umum tadi, goalnya sasarannya objektifnya adalah sosialisasi. Job description nanti masih kita ada rapat-rapat teknis dengan seksi dan koordinator ya. Nah ini kan kebetulan dihadiri Pak RW, Bu RW, pembina yang pengurus yayasan, jadi sifatnya yang general, secara umum, secara makro. Nanti teknis detail kita ada rapat-rapat sendiri terpisah. Tapi sebagai contoh, ketua dulu. Ini sebagai contoh, ketua DKM bertanggung jawab atas jalannya roda organisasi dan mengontrol seluruh program kerja DKM agar bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Jadi visi yang misi tadi menjadi pedoman kita, garis-garis haluan, garis-garis besar, haluan kecil, ya, menjadi pegangannya. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para pengurus dalam melaksanakan tugasnya sehingga mereka atau pengurus tetap pada kedudukannya dan fungsinya masing-masing. Menandatangani surat-surat organisasi dan seterusnya, mengatasi setiap masalah yang dihadakan oleh atau ada terjadi di pengurus, mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus DKM, bertanggung jawab dalam pengelolaan aset masjid dan seterusnya, karena aset-aset ini juga di bawah koordinasi atau seksinya Pak Erwin. Aset ini harus dijaga. Kita punya mobil, kita alhamdulillah diberi infak sepeda motor, kita punya CCTV, kita punya bagian sound system. Itu adalah aset-aset kita yang ada nilainya dan aset-aset yang lainnya. Bertanggung jawab, aset sudah membangun hubungan dengan pihak eksternal maupun internal pemerintah dan seperti biasa layaknya ketua dan seterusnya. Sekretaris bertanggung jawab kepada administrasi kesekretarian DKM. Alhamdulillah Pak Sekretaris sudah berjalan, kita punya dokumentasi. Makanya kemarin waktu kerampokan saya hampir pingsan pagi-pagi Pak ya. Biasanya rapi masjid kita punya file yang mana yang file asli kita kumpulkan, yang fotokopi sampai kita urut tanggal pembuatan file supaya urutnya gampang. Kita punya buku besarnya rapi. Selama ini begitu dilalah qadar Allah, saya nggak punya tujuan ngapa-ngapain ke dalam. Ada jam 4 kurang seperempat saya udah kesini sebelum subuh, saya iseng buka pintu, hampir pingsan. Masya Allah, lihat barang berantakan, semua kertas yang ada di dalam lemari keluar semua. Tapi kepikiran saya, ini Pak Madi ngapain? Sekretaris iseng amat, kurang gawean. Tadi pikiran di sini. Sampai saya sholat subuh nggak konsentrasi, saya dimonitor oleh Pak Erwin. Setelah dikir, Pak Erwin ngeliatin saya sebentar-bentar, lihat ke belakang, siapa saya dari beliau ini. Mau nanya sebetulnya, ternyata nggak ketemu Pak Agung, nggak juga, tapi ya itu udah jalan dan katanya malingnya sudah ketangkep sekarang. Tadi rombongan kita ke sana. Alhamdulillah. Ya ini sifatnya untuk sekretaris, kerjanya kesekretariatan, membuat konsep program, terus mengaktifkan dan menata sekretaris, membuat standarisasi, surat dan seterusnya. Terus, nah ini bendahara sama ya, kita mencatat penerimaan. Jadi kepada para koordinator seksi, ya didengar ya, kepada koordinator seksi masing-masing. Ini uang harus kita pertanggungjawabkan. Harus tertib, saya minta apalagi ke depan. Jadi setiap kita menggunakan uang masjid dan mengembalikan, tolong ada catatannya, ada kertasnya, supaya bendara jangan sampai ketelingsut uangnya keluar kemana, nggak ada catatannya. Siapa saja, kita sebagai bentuk amanah kepada para donatur kita, dan paling penting kita adalah bertanggung jawab pada Allah SWT. Kalau nggak ada kwitansi ya ditulis tanggung jawab, tanda tangan, supaya bendahara ini di akhir tahun jelas pemakaiannya, uangnya untuk kemana, siapa yang ngambil jelas. Saya mohon kerjasamanya dan pengertiannya siapa saja supaya lebih tertib. Bukannya tidak percaya, tapi kasihan dari bendahara itu nggak enak. Duitnya kelebihan pusing, malah takut kalau dipakai nanti duit masjid. Kalau kurang pasti nombokin. Nah tulisannya nggak cocok dengan actual, padahal sebetulnya sudah dipakai. Makanya tolong dibantu, orek-orekan kertas nggak apa-apa, nanti disampaikan ke Pak Bendahara. Setuju ya? Nah itu kasihan beliau ini, pusing nggak bisa tidur. Kayak ambil contoh aja ya, kita ngambil celengan, udah selesai kan, jam 8, dapat dari Pak Trisno lontong sayur. Apalagi udah makan di sini nih Pak Yusuf, Pak Sumati, biasanya dari sini saya bawa ke rumah. Selesai tugas kita udah
bendahara sampai sore ngitung duit lagi, ngitung yang ulang. Padahal udah dibikin Pak ya, Bapak ya biar tahu nih, yang ambil celengan ribuan dikumpulkan ribuan semua, berapa lembar? 20.000 dikumpulin per RT, tapi tetap aja yang keliru banyak. Makanya kadang-kadang ngebon siapa suruh bantu nyatet, saya lagi ngubungin ngapain Pak Bendahara sampai sore ngitung ulang tadi. Jadi tolong yang bagian celengan yang tadi 39 juga istilahnya yang valid lah supaya kekurangannya nggak beda-beda jauh lah. Artinya ya semacam itu administrasi apalagi berhubungan dengan uang. Ini bendahara, alhamdulillah kita sudah membuat laporan seterusnya. Oke, ini yang ini nggak usah kita bahas nanti detail, nanti para koordinator juga mendapat kopian ini. Jadi sebagaimana biasa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terus, wah keren. Ini foto-fotonya keren-keren semua pokoknya. Nah itu si Hakim. Nah ini Pak Citito. Nah ini Pak. Ini yang nangkep paling tadi Pak. Beliau dengan Pak Dayat, Pak Ustadz Ubaidillah sama Pak Tarmudin langsung ke Masjid PGRI Kafling THB. Beliau itu yang menyaksikan orangnya ketangkap untuk memastikan orangnya ini. Karena beliau udah mukanya apal, iya bener ini yang nyolong di Baitul Husna. Cuman tadi Pak Hidayat ditelepon polisi, saya mohon maaf sekali, polisi dan Ketua RW 21 Pak RW, ini Baitul Husna mau melanjutkan atau tidak. Mari kita udah sepakat. Saya nggak mau pusing dipanggil-panggil polisi untuk berita acara panjang lebar. Kita ikhlaskan, saya nggak lapor polisi. Ternyata HT-nya juga hilang juga gitu ya. Baru tahunya fokus. Kita beli dari, ya udah artinya mungkin udah buat pengalaman si Malika tadi karena dia tahu sekarang. Alhamdulillah ya kemarin foto itu yang saya dari Bu RW saya share ke grup DKM sekelurahan bahwa terjadi, saya ada narasinya, Bapak RW saya kasih tembusan narasinya bahwa kejadian maling di sini. Saya kirim juga ke grup DMI Dewan Masjid sekecamatan Medan Satria. Pak Ustadz Sodikin ada di sini juga. Alhamdulillah responnya banyak, buktinya ketangkap ini. Jadi kemarin ketangkapnya katanya ada orang sholat asar kok ini mirip-mirip mukanya gitu. Padahal minta duit. Tapi jangan sombong kita ya. Kalau ketemu dia pasti ngasih uang Pak. Melas Pak, memelas kayak kelaparan. Istri saya aja gopoh-gopoh nyiapin makanan, minuman, saking melas sama dia katanya mencuri. Ini Pak Ustadz Miftahudin juga sama dengan istri. Oke, lanjut. Oke, ini slide terakhir masjid saja. Mudah-mudahan kita menjadi orang sebaik-baiknya. Orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan kita menjadi pengurus masjid, semampu kita masing-masing, tetap kita dalam koridor organisasi, saling mengisi, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior di dalam organisasi DKM bersama-sama. Saya ingin menjalin ukhuwah pengurus, ukhuwah jamaah, dan ukhuwah lingkungan. Mudah-mudahan kembali seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali setitik kecil-kecil amal-amal ini justru dengan ikhlas mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, barangkali itu yang bisa menolong kita semuanya. Itu saja yang mungkin. Terima kasih, syukur kasiro. Setelah saya sampaikan, jadi objektif saya sudah tersampaikan. Memang malam ini khusus untuk mendeliver, memberikan informasi kepada semua pengurus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan dan Ketua Pembina dan jajarannya yang telah membackup kita sebagai pengurus DKM Masjid. Dan insya Allah kita akan menjadi amanah dan tanggung jawab untuk ke depannya. Mudah-mudahan masjid ini menjadi semakin berkah, semakin syiar untuk ibadah kita masing-masing maupun pengurus. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masih ada waktu sedikit. Barangkali saya ingin memberi kesempatan dari
Ketua RW 16, Ketua RW 18, Ketua Dewan Pembina atau pengurus ingin menyampaikan sesuatu, tapi nggak usah lama-lama, malam jadi ingin disampaikan, mohon dimulai dari siapa? Terserah. Pak RW 18 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen ya. Pak Mendakir, serta bapak-bapak sekalian, serta ibu-ibu, perlu kita ketahui bersama. Jadi sebelum kepengurusan yayasan itu aktif, ini mungkin bapak-bapak tahu ya. Pada pertemuan kita yang lalu bahwasannya ketua DKM itu rencananya kan akan kita pilih bersama-sama. Nanti yang melit itu adalah ketua RW. Ya, sebelumnya seperti itu. Namun dengan aktifnya Yayasan Baitul Husna, kebetulan di anggaran dasarnya itu disebutkan bahwasannya salah satunya pemilihan ketua DKM itu ditentukan oleh ketua yayasan. Ya. Nah, nanti mungkin ketua yayasan maupun dewan pengawas mungkin bisa bicara sedikit lah gitu ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwasannya mulai ke depan. Jadi untuk pemilihan ketua DKM itu langsung sekarang ditentukan oleh ketua Yayasan Baitul Husna. Demikian mungkin ya. Kemudian mungkin dalam waktu yang singkat ini mungkin nanti ketua Dewan Pengawas Baitul Husna maupun ketua yayasan mungkin bisa menyampaikan sedikit, karena di dalam WA Group saya baca itu ada beberapa teman-teman kita yang menanyakan ini ya. Yayasan seperti apa sih ya, kemudian gimana caranya supaya bisa menjadi anggota yayasan dan lain sebagainya. Mungkin yang ada perlu yang mungkin masih abu-abu ya, karena saya yakin juga Yayasan Baitul Husna ini kan sebetulnya belum dikenal juga dengan jemaah yang ada kita di sini ya. Nah, mungkin nanti ketua yayasan ataupun ketua yang lain nanti ya, Pak Yeju maupun Pak Tikin mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kira demikian mungkin dari saya, Pak Medi. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuknya kepengurusan DKM oleh Itulah intinya, mudah-mudahan kepengurusan di periode 2004-2007 ini akan lebih baik daripada sebelumnya, dan segala perbedaan itu menjadi semua ada persamaannya dan jangan diperbesarkan perbedaan. Itu kurang lebihnya ya Bu ya. Berikutnya kami mohon kesediaan Pak Ketua Yayasan dulu, baru nanti Ketua Dewan Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang mulia pengawas yayasan, yang mulia Dewan Pembina Yayasan, kemudian Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Baitul Husna, yang terhormat Ketua RW 018, Ketua RW 016, kemudian bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apresiasi dan ucapan terima kasih
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang pada kesempatan malam hari ini menyelenggarakan acara sosialisasi kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Husna periode tahun 2024-2027. Alhamdulillah, Bapak Insinyur Haji Mutakhir sudah melaksanakan sholat istikharahnya dan atas izin istri yang pertama dan yang terakhir menerima tongkat estafeta yang kedua sebagai ketua DKM periode 2024-2027, kemudian beserta 8 seksi. Intinya, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Nanti Pak Haji Mutakhir menerjemahkan sendiri. Kemudian yang kedua, pengurus yayasan termasuk saya, Sodikin, kemudian di samping kanan saya adalah Haji Sandi, kemudian Haji Yuan. Silahkan di Haji Yuan. Tidak ada? Enggak ada? Oke, kami bertiga sudah mendapatkan SK pembaharuan yang terakhir dari Dewan Pembina Haji Usep, kemudian Bapak Haji Jailuddin yang tidak dipanggil Prabowo karena Pak Nazarudin duluan, tapi sama-sama dari sana. Yang terakhir, kita ini adalah semua yang pernah menerima amanah, dan amanah itu harus kita wujudkan performanya dan kesungguhannya bareng-bareng. Perkara terjadi perbedaan pendapat dan seterusnya itu sebuah kewajaran, akan tetapi goalnya sebagaimana Ketua DKM tadi awalan sudah dibacakan surat dan ayatnya. Jadi paling tidak apapun yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing itu adalah wujud nyata daripada kepedulian kita sebagai manusia. Kata kuncinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas dan seterusnya, karena khutbah terakhir daripada Rasulullah ketika haji wada menggambarkan itu. Allah tidak pernah mempermasalahkan kulitmu warna apa, sukumu apa, rasmu apa, bahasanya apa. Semua adalah yang dilihat dan dipertanggungjawabkan ibadahnya di mata Allah. Sekalipun itu kata kunci kepala seksi yang ke-8, tapi yang dilihat adalah wujud daripada praktek apa yang dia lakukan. Kami ketua yayasan, sekretaris dan bendahara memberikan support yang besar dan tak terbatas terkait tadi ada sesuatu dan lain hal, selesaikan secara adat. Tidak perlu lapor ke polisi seperti tadi Pak Ketua DKM tidak perlu lapor yang ngambil Infokus maupun HT. Sudah, itu ujian awal daripada Ketua DKM dan kita semua, bahwa keyakinan itu harus ditopang dengan ilmu yang memang itu betul-betul menunjukkan sesuatu yang akan kita bertanggungjawabkan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir kami mohon kesediaan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lama nih, karena ini kita juga pada udah
jam berapa, jam 9 malam ya. Gini, sedikit kita kan ya uhuwah kita ini kan sudah lama ya, berlanjut ya, mulai dari masjid ya, bukan di sini bahkan di depan ya. Saya pikir insya Allah lah hubungan kita ini semakin kuat, dan kita lihat saja ya DKM yang kita saksikan sekarang ini itu kalau kita bandingkan sebelum itu semakin luas ini urusan kelihatannya, dan dampaknya juga ya, pengaruhnya juga semakin besar kelihatan. Seolah ini akan semakin berkembang ke depan, dan tentu ini membutuhkan banyak banyak pekerjaan, banyak resources yang dibutuhkan ya, dan untuk menyambut beberapa tantangan ke depan perlu ada suatu organisasi yang mungkin perlu lebih kuat gitu ya. Untuk itu salah satu yang diperlukan adalah bentuk legalitasnya ya. Di sini adalah kita menggunakan yayasan ya, karena ke depan itu kita ingin supaya DKM ini itu lebih kuat lagi ya. Kita harus supportnya ya, salah satunya dengan menggunakan lembaga yang namanya yayasan. Nah, yayasan ini sendiri bukan berdiri baru sekarang, tapi juga itu sudah sejak 2018 ya. Nah, memang tujuannya untuk bagaimana kita lebih berkembang ke depan, tapi dengan organisasi yang lebih modern dan tim ya. Nah, alhamdulillah hari ini ya, ini bukan suatu yang yang cepat ini ya, ini memerlukan mungkin 1 bulan lebih ya, rapat demi rapat ya, dari Dewan Pembina. Saya perkenalkan di sini Dewan Pembina, saya sendiri ketuanya. Di sini ada Pak Haji Yusef dan Pak Haji Anam. Awalnya ini ada 6 Dewan Pembina, tapi kemudian ada yang mengundurkan diri, kemudian ada yang terpaksa kita alihkan ya fungsi jadi Dewan Pembina di pengurus, karena agak sulit juga menentukan pengurusnya ya. Nah, dari pengurus ini nanti menentukan ketua DKM. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah sertifikasikan ya, ketua DKM yang terpilih Pak Haji Mudakir sudah sampai kepada membentuk susunan pengurusnya, bahkan kepada ininya ya, pada job description-nya. Saya pikir ini suatu langkah yang sangat bagus ya, dan akan datang mungkin kita akan memperkuat lagi mungkin dengan urusan-urusan lainnya ya, kecuali dari DKM ini, dan ini akan ada di tangan pengurus. Seolah dengan hubungan kita yang semakin kuat ya, insyaallah kedepannya kita akan lebih bagus lagi. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Mudakir dan jajarannya ya, semoga ini menjadi amanah, dan kita insyaallah kita doakan supaya ini kita diberi kekuatan ya, beri petunjuk dalam menjalankan amanah ini, sehingga kita insyaallah akan menjadi lebih baik lagi, dan insyaallah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madi, mungkin sepatah dua patah dari perwakilan ibu-ibu dikasih kesempatan. Silakan, monggo Bu An. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja ya, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Juga kita sama-sama ya akan melanjutkan kepengurusan DKM dan periode 2024 dan 2000 sampai 2027. Ini yang pertama, saya ucapkan selamat kepada
kepengurusan yang baru tetapi wajah lama ya. Tentunya kepengurusan ini akan melanjutkan ya program-program di Masjid Jami Baitul Husna ini. Mungkin dari saya ya, mungkin selaku perwakilan ibu-ibu ya yang selama ini memang mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Masjid Baitul Husna, mungkin ucapan terima kasih ya yang sangat tidak terkira dengan fasilitas yang ada kita gunakan untuk syiar agama. Terus mungkin yang kedua, saya juga sedikit menyinggung, syukur alhamdulillah ya Pak Sodikin sebagai ketua yayasan ya, karena memang yayasan itu sebagai payung hukum dari suatu organisasi ya. Memang kalau apa-apa tidak ada istilahnya payung hukumnya, adanya kita sudah enak ya sama sekali. Dan mungkin nanti saya juga mengusulkan kepada Pak Sodikin, kemarin kita istilahnya ada mungkin sekolah ya yang memang tidak itu untuk izin operasionalnya. Saya berharap ke depannya kepada kepengurusan yayasan mungkin ada lagi nanti bentuk-bentuk kegiatan yang mana di bawah yayasan itu nanti bisa berkelanjutan, kita memberikan estafet kepada anak-anak mudanya ya. Jadi nanti sebagai bahan bahan untuk contoh dari untuk anak-anak muda berkelanjutan, karena kita harus menyadari kita sekarang di usia yang sudah tua ya, kepada siapa lagi kita akan memberikan estafet. Dengan yayasan itu anak-anak kita, anak-anak muda sudah mempunyai payung hukumnya ya. Dan yang ketiga mungkin sekali lagi saya ucapkan kepada pengurus DKM yang memang sebagai operasional dari kegiatan-kegiatan di masjid ini ya, Dewan Kemakmuran Masjid itu sendiri. Yang ketiga juga mohon maaf apabila memang selama ini dari ibu-ibu khususnya belum memberikan kontribusi yang berarti untuk DKM, mohon dimaafkan Pak Haji, ibu-ibu baru bisa istilahnya mensiarkan, tetapi bentuk istilahnya kontribusi ke DKM dalam mungkin masalah maaf ya, masalah keuangan seperti itu kita memang belum bisa, malah kita masih meminta bantuan untuk operasional kegiatan majelis taklim ibu-ibu. Dan selanjutnya mungkin untuk kelanjutannya saya berharap terus bersinergi kepengurusan ini dengan berbagai seksinya, satu irama, satu nada, dan sana juga sudah ada visi dan misinya. Jadikanlah itu sebagai pedoman kita untuk melangkah untuk mencari ibadah ya, untuk mencari ibadah di masjid ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, terutama pada Dewan Pembina, Ketua RW dan Ketua Yayasan maupun dari perwakilan ibu-ibu yang telah memberikan support dukungannya. Dan juga kami berharap ke depan seluruh pengurus DKM yang baru ini, mulai dari ketuanya hingga koordinator dan anggotanya, kita mudah-mudahan bisa sinergi, bekerja sama, berada amanah sebagaimana apa yang telah dimandatkan dari Dewan Pembina Yayasan. Mudah-mudahan ke depan senantiasa lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya kami mohon sebagai pelengkap dokumentasi, maka kami mohon untuk tidak pulang dulu. Kami adakan foto bersama untuk kelengkapan dokumen kita ke depan. Dan
Untuk itu mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ubaidillah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan seluruh pengurus DKM, pengurus Yayasan Masjid Baitul Husna, Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya sehingga bisa memakmurkan Masjid Baitul Husna. Dan mudah-mudahan semua yang telah kita lakukan untuk memakmurkan Masjid Baitul Husna dan yang akan kita lakukan itu sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam binatil mazkur kiramil Fatihah. Alhamdulillah. Mantap Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana washfi mardana wa khtim bis salihati a'malana wa la taj'alid dunya akbar hammina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan pulang dulu Pak ya, kita berfoto bersama.